Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Ibu Kajur Bahasa dan Sastra Asing, serta para dosen di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, serta beberapa dosen di luar Fakultas Bahasa dan Seni. Ada beberapa juga mahasiswa yang telah bergabung. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menimba ilmu kembali. Kali ini tema yang akan diangkat adalah pelatihan publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di media massa. Seperti tadi telah disebutkan Bu Dekan, bahwa salah satu indikator bahwa kemajuan di suatu prodi adalah adanya publikasi di media massa mengenai perkembangan keilmuan. Nah, kadangkala sebagai akademisi kita memiliki hambatan di dalam melakukan penulisan. Nah, ini tentu saja karena perbedaan gaya di dalam penyajian. Untuk itu kita hadirkan pada hari ini Bapak Saroni Asikin selaku redaktur pelaksana harian Suara Merdeka, serta Bapak Gunadi Ahmad, Kepala Desk Wacana Harian Suara Merdeka. Sebelum dibuka, akan saya bacakan terlebih dahulu riwayat hidup dari Bapak Saroni Asikin. Nanti setelah itu disambung dengan paparan beliau. Saroni Asikin lahir di Brebes 17 Agustus 1972. Selulus SMA, beliau menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Perancis IKIP Semarang. Semasa kuliah, Saroni Asikin aktif menulis di bidang sastra dan seni dan menjadi wartawan lepas untuk beberapa media. Setelah lulus kuliah, beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa media seperti Mingguan Perspektif dan Suara Merdeka yang dijalani sampai sekarang. Selain profesi wartawan, sejak 2011 hingga sekarang, beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi sebagai dosen luar biasa pada mata kuliah jurnalistik. Selain itu ada penyuntingan bahasa Indonesia, jurnalisme media cetak, pengantar sastra Perancis, semiotika, komunikasi lintas budaya, dan lain-lain. Di bidang sastra tidak sedikit karya yang telah diterbitkan, sebagai salah satunya adalah novel yang berjudul Gandayoni, dan beliau memperoleh nominasi dalam penulisan novel di FBS tahun 2018. Beliau sekarang tinggal di Pati bersama istri dan 2 anak perempuannya. Demikian untuk paparan singkat. Selanjutnya untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Saroni Asikin sampai pukul 10.30 ya. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, ohayo gozaimasu, sobat khair, nihonma, nihonma yang bisa dibahas selama dari. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin menegaskan dulu bahwa saya tidak akan mengajarkan sesuatu, karena bagaimanapun saya berhadapan dengan guru dosen-dosen saya. Baik, kita lanjut. Saya sapa dulu ya untuk sebelum memulai Bu Dekan dan Sri. Sehat-sehat selalu. Lalu Bu Asta, Bu Vivi, Bu Diasturi juga ada ya. Selamat pagi Bu Diasturi. Ini saya sapa dosen-dosen saat saya kuliah dulu, dan ada Bu Rina. Bu siapa ya Bu Rina yang dulu bareng Bu Rina? Tapi saya sudah semester berapa itu waktu Pak
Rina datang ke UGM Semarang. Bu Yuyun, ya, Yuyun. Lalu ada Bu Nas Mas sekarang ini di Pasca Sarjana UNES. Tapi pada intinya untuk yang lain saya selalu merasa menjadi murid abadi atau mahasiswa abadi untuk semua banyak. Nah, kalau saya ingin berbicara akan lebih karena saya tidak memilih jalan yang lurus dari pendidikan S1 saya. Ini bukan ikhtinas mustaqim, ya. Tidak memilih jalan yang lurus karena entah mengapa dulu itu saya merasa saya nggak potongan dari bumi. Kalau sekarang jadi dosen itu karena Bu Dekan dan Pak Rektor membolehkan saya tetap gondrong ini. Meskipun saya ya harus bisa sopan, ya gondrong yang rapi gitu. Semoga terlalu menjadi masalah ketika saya gondrong dan mengajar, dan rupanya mahasiswa juga suka gitu. Kayaknya wah ini ya, saya ingin menegaskan yang tadi bahwa ini tidak terjadi, tapi bahwa saya ingin berbagi pengalaman saya selama hampir 30 tahun yang menjadi jurnalis, menulis, dengan pada intinya sebenarnya tidak begitu jauh dari melakukan. Kalau dari penyajian atau penulisan ini yang berbeda cuma agamnya. Ini pertama, dan nanti akan disampaikan saya Mas Gunadi ini soal artikel ilmiah populer sebenarnya jauh-jauh amat dengan artikel akademik, tetapi memang cara peragamnya yang berbeda. Kemarin juga ada pelatihan dan bahas banyak bagaimana saya selalu mengatakannya ini dunia yang sama, hanya saja cara berkiprahnya yang berbeda. Menulis apapun itu sebenarnya sama, hanya beda caranya. Nah, karena jadi materi yang akan saya sampaikan ini lebih pada saya tekankan pada aspek yang praktis, yaitu bagaimana mengajak peserta ini nanti menulis berita dari aktivitas kesehariannya di kampus, misalnya untuk aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian masyarakat. Jadi, kalau toh nanti mungkin ya dikirim dalam bentuk rilis itu sudah matang. Umumnya seperti itu. Kalau dibentuk saya dan teman-teman di Suara Merdeka khususnya sering sekali mendapat rilis dari mana saja, dari kampus mana saja, yang kadang kalau dari sudut pandang kami di jurnalisme, di kehidupan jurnalistik ini kurang enak. Jadi kadang tidak direspon atau tidak jadi dimuat dan sebagainya. Itu efeknya. Yang terjadi adalah karena ada dua dunia yang sebenarnya sama tetapi berbeda kebiasaan, ketika saling bertemu sering gagap. Nah, pagi hari ini ketika kami dua orang dari Suara Merdeka yang tampil akan mengenalkan dunia kami, dunia kebiasaan kami, dan sebenarnya karena dosen sudah memiliki modal menulis, kemampuan menulis, jadi sebenarnya akan lebih mudah. Cuma memang saya selalu mengistilahkannya dalam konteks ini itu berselingkuh itu ternyata tidak mudah. Maksud saya, biasa menulis hal-hal akademik, lalu diminta menulis yang populer, itu ternyata tidak mudah. Saya ibaratkan, ternyata berselingkuh itu tidak mudah, tetapi untuk selingkuh yang positif, itu alangkah lebih baiknya ketika kita memasuki wilayah orang lain, kita masuk ke dunianya juga. Jadi, saya yakin kalau misalnya ya, dari pihak kampus ketika menulis rilis sudah mendekati cara wartawan menulis, mungkin akan lebih diperhatikan. Itu dulu. Jadi intinya apa yang nanti saya sampaikan adalah hal-hal praktis, maka saya tidak akan bicara teori-teori tentang jurnalistik, teori kebahasaan. Ini juga
saya sendiri tidak pernah berkuliah secara akademik di bidang jurnalistik. Jadi pemahaman saya lebih dari pemahaman praktis, hanya ketika kemudian saya diminta mengajar, ya saya bersentuhan dengan hal-hal teoritis tentang jurnalisme. Nah, dan uniknya apa yang setelah saya lakukan itu ternyata pembuktiannya ada di teori dan ada yang tidak ada di teori. Nah, ini yang perlu saya tekankan, bahwa saya tidak akan memberikan teori-teori, tetapi kepada hal praktis yang mungkin menjembatani nantinya bagi ibu, bapak, dosen ketika menulis rilis, karena fokus saya di berita ya, menulis rilis, atau menulis berita untuk blog atau situs di masing-masing jurusan atau fakultas. Di fakultas juga ada situsnya kalau tidak salah ya, mengikuti unes.ic.id. Itu juga mungkin menggerakkan menulis blog khusus jurusan atau bikin situs dan sebagainya. Ini nanti Pak Saifuddin mungkin lebih bisa mengajak teman-teman dosen untuk ayo buat situs atau web. Di situ jadi informasi-informasi tentang aktivitas jurusan atau hal lain, opini jurusan yang tidak harus akademik bisa di situ. Baik, saya mengawali dulu dengan soal fakta dan hoax. Inti dari berita itu sebenarnya sederhana, yaitu mengungkap fakta. Hanya itu sederhananya, mengungkap fakta. Belakangan selama beberapa tahun ini kita mengenal lagi istilah tentang hoax. Setelah ada film hoax, lalu ada beberapa anak muda di Hongaria membentuk perusahaan hoax, lalu membuat semacam berita yang sebenarnya itu kebohongan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Lalu jadi populer mendunia istilah hoax ini. Nah, belakangan ini atau beberapa waktu ini, bahkan sebenarnya sebelumnya juga, ini ada pemahaman yang keliru menurut saya dari aspek jurnalistik. Pemahaman yang keliru dari aspek jurnalistik yaitu tentang hoax. Kita selalu mengatakannya ada berita hoax. Atau mungkin istilah yang lain adalah berita bohong. Ini yang perlu saya luruskan dari istilah. Karena konsep dasarnya berita mengungkapkan fakta. Fakta itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang benar-benar ada. Jadi tidak bohong. Jadi ketika ada berita bohong, itu jelas, artinya kalau ada yang bohong, jelas bukan berita. Jadi hoax itu sebenarnya artinya adalah kabar bohong atau kebohongan. Ini saya perlu menjelaskan juga soal kabar dan berita. Kadang dirancukan. Kabar, mohon dikoreksi ini tidak yang dari bahasa Arab. Kabar itu dari kata Arab khobar. Sementara berita konsepnya mengacu kepada yang hampir serupa dengan kata khobar, yaitu naba. Beberapa waktu kalau saya di forum jurnalistik, saya selalu mengajak mahasiswa atau peserta untuk mengecek Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat di Al-Quran ya, Al-Hujurat ayat 6 ini konsepnya adalah konsep tabayun. Di sana konsep tentang informasi yang penting itu memakai kata bin nabai, bukan bil khobari. Di ayat apa yang disebut naba? Naba adalah kabar yang penting, kabar yang berpengaruh. Kabar yang berpengaruh, mohon dikoreksi ini yang dari bahasa Arab. Tetapi ini pemahaman saya bahwa jurnalisme konsepnya bukan pada khobar, tapi pada naba. Makanya sering juga disebut jurnalis ini mengusung atau memanggul beban kenabian. Karena dari kata naba tadi. Beban kenabian artinya harus menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang penting, sesuatu yang dibutuhkan khalayak. Nah, kembali ke hoax. Jadi kalau bisa mulai hari ini
kita berdisiplin, tidak ada berita hoax. Kalau hoax berarti bukan berita. Tidak ada berita bohong. Kalau bohong berarti bukan berita. Jadi hoax adalah kebohongan atau kalau mau kabar bohong. Kabar tidak selalu berita. Tapi berita adalah kabar. Nah, agar lebih ini, jadi pemahaman selama ini soal adanya berita hoax itu tidak tepat. Saya sudah menjelaskan di PowerPoint ya, yang ada yaitu berita tentang hoax, iya. Berita tentang hoax, jadi ada fakta tentang hoax, fakta tentang penyebaran hoax, fakta tentang kemarakan hoax. Itu baru berita tentang, bukan berita hoax. Kenapa ini perlu saya katakan di pembukaan materi saya, karena saya perlu meluruskan ini dulu agar paham bahwa sebenarnya berita itu punya kriteria khusus, yaitu mengungkapkan fakta. Kalau bukan fakta, bukan. Nah, masalah yang bukan masalah ya, persoalan aja masalah. Hal-hal yang nanti terkait berita ini terkait fakta adalah bagaimana memperlakukan fakta. Maka di tajuk materi saya ada piramida terbalik, ada angle berita, dan yang terakhir framing. Mungkin framing untuk kalangan kampus tidak terlalu penting-penting amat ya, tetapi perlu saya kenalkan. Karena kita memang setiap hari sebenarnya membaca, mengudap, menikmati berita yang kemungkinan besar sudah framing atau dibingkai beritanya. Jadi perlu saya kenalkan nanti di akhir. Nah, ini mungkin untuk mengawali sebuah fakta, ketika harus dijadikan berita ini harus dilihat dulu nilainya, harus dilihat nilai beritanya. Jadi misalkan ada peristiwa berupa pengabdian masyarakat, misalnya prodi pendidikan bahasa Prancis melakukan PKL ya, PPL ya ke satu ke SMA atau SMA ya, kalau bahasa Prancis itu ke SMA. Terus ini peristiwa ini ada fakta di sana. Faktanya sebenarnya mungkin faktanya hanya datang berkunjung untuk sosialisasi PPL, tetapi dalam proses jurnalistik fakta ini didekati dengan beragam cara sampai ke framing tadi. Dan di fakta-fakta ini nanti saya jelaskan soal angle-nya atau sudut pandangnya mau dilihat yang mana fakta ini, yang menarik tidaknya. Nah, sepanjang saya menjadi dari wartawan, menjadi redaktur, menjadi kepala redaktur, menjadi koordinator liputan, hingga sekarang redaktur pelaksana, saya sering menjumpai rilis dari mana saja, dari kalangan kampus, dari kalangan perusahaan, itu yang kurang makjleb ketika mengambil angle dari fakta yang ada. Nanti setelah ini ada soal angle berita ya. Bukan, kalau tulisannya angle berita, tapi tolong tidak dibaca angel. Dulu ada dosen saya, Bu Angela Linawati, semoga berbahagia di surga ya, Bu Angela. Itu dosen saya juga, dosen Bu Urip juga ya, Bu, dulu? Ya, betul, masih dengan beliau. Ya, almarhumah ya, Bu ya? Yes, ampun almarhumah. Ya, kalau dulu panggilannya Bu Angel, jadi kalau Angel ya, Angel, lebih tepatnya Angel. Jadi lebih tepat. Kalau angel itu ya bahasa Jawa, makanya karena angle berita ini sering sulit, maka sering ada guyonan mencari angle berita itu memang angel. Jadi tulisannya serupa. Saya lanjut, ini kok animation slideshow.
Sampai mana tuh? Ya. Nilai berita ini sering diabaikan ketika kalau wartawan mestinya ini adalah pertimbangan yang sudah di luar kepala atau instintif ya soal nilai berita, karena kalau pengertiannya begini, sebuah fakta itu bisa peristiwa, tapi tidak semua peristiwa mengandung fakta yang bisa diberitakan, maksud saya, fakta yang layak berita. Jadi fakta yang layak berita ini pertimbangannya adalah penting, tidak pentingnya, bermanfaat, tidak bermanfaat, berpengaruh, tidak berpengaruh, menarik dan tidak menarik. Bagi siapa? Bagi khalayak atau sasaran berita. Bisa pembaca untuk media cetak, bisa pemirsa untuk media televisi, bisa pendengar. Jadi sudut pandangnya pada khalayak, bukan diri jurnalis atau media yang bersangkutan. Misal ada fakta kenaikan BBM misalnya, itu fakta. Itu penting buat siapa? Kalau saya, kalau bisa nggak ada berita itu. Kalau bisa, saya nggak tertarik dengan berita ada kenaikan BBM. Ini saya pribadi, tapi saya tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ketika ada fakta itu, lalu tidak menulis berita itu. Jadi lebih pada sudut pandangnya atau lebih pada yang jadi orientasi adalah sasaran berita. Bisa pembaca, pemirsa, pendengar. Kalau podcaster ini masuk enggak nanti mungkin untuk webinar yang lain. Jadi perlu dicamkan dulu tentang bahwa ketika seorang jurnalis menulis, pertimbangannya ini. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat berita, pertimbangkan yang ini. Pertimbangkan penting tidaknya untuk yang nanti baca, bukan untuk yang menulis. Kalau misalnya ada berita pengabdian masyarakat dari jurusan pendidikan bahasa Jepang misalnya, untuk siapa ini? Untuk pembaca. Tapi pembaca di koran itu kan luas. Ya, baik pembaca khusus maupun pembaca yang umum, untuk misalkan jurusan prodi tentang bahasa Jepang, hanya orang-orang yang berminat tentang Jepang yang akan bukan, tapi ada masyarakat umum paling tidak. Apa yang nanti dijadikan angle, ini adalah sesuatu yang dengan pertimbangan ini, dengan pertimbangan nilai berita tadi, penting, tidak penting. Kenapa begitu saya tekankan ini? Karena ini sering keliru. Sering kelirunya, bahkan jurnalis profesional sering keliru memaknai nilai berita ini. Jadi sudut pandangnya bukan diri pribadi, tetapi ke khalayak. Oke, saya lanjut. Nah, kalau penulisan ini saya pikir tidak karena konsep 5W 1H itu sedari SD sudah diajarkan ini. Jadi kalau saya tanya di mahasiswa ketika apa elemen sebuah berita, mereka langsung bisa menjawab 5W 1H, atau kalau dalam akronim bahasa Indonesia disebut adik Simba. Adik Simba A di mana, kapan, simbanya siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Mungkin lebih enak, kalau saya sih lebih keduanya ya enak, 5W 1H ya oke, meskipun mestinya mengatakannya 5W 1H. 5W ang apa ini? H ini lupa saya malah. Baik, jadi 5W 1H itu elemen dasar dari sebuah berita. Sebuah berita karena sebuah fakta yang diungkap, fakta selalu mengandung 5 ini. Tidak mungkin tidak, bahkan untuk fakta yang tidak penting. Fakta yang tidak penting pun selalu ada. Kalau di kelas saya selalu mencontohkan pada mahasiswa, keberadaanmu di dunia itu 5W 1H. Karena kau adalah fakta. Itu untuk secara filosofis kadang saya tarik. Jadi tidak mungkin ada fakta yang tidak mengandung ini. Jadi
ketika ada uang jatuh di jalanan, itu juga mengandung 5W1H. Ada yang menjatuhkan atau jatuh tanpa diketahui yang punya, tempatnya di mana. Kenapa aspek when misalnya ya begitu penting? Aspek tempat begitu penting. Bisa jadi ketika uang itu tergeletak dilihat orang pada pukul 3 dini hari, maaf kalau uang ya jangan dini hari, pada pukul 09 misalnya, di tempat di salah satu dekat parkir BSA, tetapi pada pukul 10 sudah tidak ada, karena sudah disingkirkan orang atau dipindah tempatnya dan sebagainya. Ini makanya dalam aspek penulisan berita ini menjadi penting. Tapi saya yakin Ibu Bapak peserta di forum ini sudah benar-benar memahami hal ini, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Tetapi pertanyaan paling pentingnya adalah apakah dengan 5W1H sebuah berita sudah cukup? Nah ini yang perlu dijawab adalah belum juga. Kadang kalau cukup itu hanya berupa semacam informasi kronikal ya, jadi hanya informasi semata, tetapi belum sampai ke tujuan penulisan berita, misalnya sampai bahwa informasi itu nanti penting buat pembaca, bahwa informasi itu bermanfaat, bahwa informasi itu bersifat memengaruhi opini pembaca, dan sebagainya. Nah itu butuh yang disebut kelengkapan. Butuh kelengkapan itu biasanya didukung oleh data yang lain, juga narasumber yang harus dimintai statement. Ada saya bahas nanti soal narasumber karena sering juga dalam memilih narasumber tidak tepat. Begitu pula ketika misalkan saya jumpai di rilis yang dikirim untuk pengabdian masyarakat atau acara-acara kegiatan kampus misalnya, sering yang dikutip itu bukan narasumber yang tepat. Dari aspek jurnalistik, ini saya katakan dari aspek jurnalistik. Nah, dari 5W1H ini, soal piramida terbalik juga sebenarnya hal yang mudah dipahami ya, meskipun untuk pembelajar awal jurnalistik ini butuh mikir banyak ini apa itu piramida terbalik. Piramida terbalik pada intinya adalah katakan yang paling penting dulu. Mungkin dengan lihat skema akan lebih mudah. Jadi ini yang most important, terlalu important. Jadi bukannya tidak. Bagaimana yang lag? Lag ini ada yang pakai istilah tail atau ekor. Tapi tak masalah, itu hanya soal perbedaan istilah. Jadi yang penting adalah lead. Makanya perkuliahan jurnalistik itu kadang untuk membahas lead itu butuh 2 pertemuan. Karena itu aspek yang paling penting ketika sebuah berita, paling menonjol untuk sebuah berita, paling dianggap penting oleh jurnalis. Dan ini di sana sudah ada 5W1H plus general information, ini artinya informasi yang lebih umum. Tetapi jadi saya hubungkan dengan elemen dasar berita, sebenarnya berita sudah tercakup di lingkaran yang disebut lead ini, di skema ya yang paling tebal bloknya. Jadi itu sudah sebuah berita itu sudah sebuah berita. Tetapi karena ada kebutuhan lain, yaitu bahwa ingin berita ini penting, ingin berita ini bermanfaat dan sebagainya, perlu ada leher atau tambahan dari yang paling penting tadi menjadi yang tambahannya, supportingnya. Lalu ada badai atau tubuh teks ya. Ini bisa word-word tadi, kutipannya mempertegas. Juga kadang dari kutipan ini memengaruhi. Nah, like ini, maaf kadang saya dapat berita yang dari EBS ini Urip ya, itu memang mungkin bisa menjadi model sebenarnya, menjadi model kalau penulisan dari kampus itu. Kebetulan kalau tidak keliru dibantu Mas Doni ya Bu Urip ya untuk menulis rilisnya. Halo Bu Urip, masih di tempat? Oke, sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi ada statement dari dekan di sana yang sebenarnya kadang statement dekan ini lebih penting ditonjolkan. Nah ini
ada sedikit ini misalnya ya, ada acara, tetapi statement dekan ini sebenarnya lebih ditonjolkan. Tapi karena dekan di sana bukan narasumber utama pada saat peristiwa atau fakta yang sedang diberitakan, itu selalu disebut delay, detail. Nah ini, jadi betapa pentingnya melihat mana yang perlu ditonjolkan nanti pada bagian angle. Saya masih 10, wah tinggal 15 menit ya, coba. Kalau angle ini, kalau pengertian saya pikir saya tidak perlu menjelaskan, angle ini jelas sudut pandang. Jadi sudut pandang itu bisa, kalau ini kan dari istilah fotografi, ada sudut pandang lebar, ada sudut pandang sempit. Jadi katakan saja ketika mau memberitakan sesuatu, yang diberitakan itu hanya yang dianglekan atau disudutkan. Bukan, kalau disudutkan maknanya negatif. Atau yang berada dalam sudut pandangnya, sudut pandang jurnalis. Jadi mirip sebuah kamera yang di luar tangkapan kamera itu tidak akan diambil. Kenapa? Karena nanti berita tidak fokus. Kenapa butuh angle? Dan ini adalah hal yang paling sulit bagi kalangan jurnalis ketika mengambil angle yang paling tepat, paling berpengaruh dari fakta yang ada. Nanti sedikit saya beri contoh di bagian selanjutnya yang tepat untuk misalnya berita tentang pengabdian ini mana yang mestinya diambil angle-nya. Tapi intinya adalah angle ini menjadikan berita itu fokus, tidak kemana-mana. Nah karena kadang kita tergoda, kayaknya ini juga penting ditonjolkan, ini juga penting ditonjolkan. Nah ini ketabahan hati ketika memilih perlu juga dilakukan. Saya selama menjadi wartawan, ketika untuk menulis satu berita saja, kadang, oh ini kok lebih penting ini ya, ini penting ini persoalannya hanya di sana, dilemanya. Jadi tidak usah khawatir bahwa yang profesional pun sering mengalami kegagapan ketika merumuskan angle. Tetapi tentu nanti ada redaktur, ada orang-orang lain yang membantu, redaktur pelaksana, koordinator liputan yang ikut membantu mengemas berita mana yang perlu diambil sudut pandangnya. Jadi beruntung banyak orang kalau di media massa lah. Kalau di kampus mungkin ya yang nanti berkenaan dengan apa ingin menulis rilis ya mestinya tidak satu orang dulu, kerjasama berapa orang. Intinya pemilihan angle selalu berkaitan dengan nilai berita. Ini bagian yang paling bikin baper bagi kalangan jurnalis ini, angle. Ya, ini salah satu contoh ya, misalnya ini kita memukul tukul di kafe Asmara pagi tadi. Ini fakta, ini contoh fakta, jadi jangan kalau ini nanti di-share di YouTube, ini hanya saya ambil contoh, nih kitanya nggak harus nih kita yang artis, tukulnya juga tidak harus yang artis ya. Dan ini contoh, nih kita memukul tukul. Ini mungkin nilai beritanya juga agak luar biasa. Ini biasanya yang memukulin laki-laki ini kekerasan terhadap laki-laki nih, bukan kekerasan terhadap perempuan ini. Jadi ini mengandung nilai berita itu. Mau diambil kemana ini angle-nya dari berita ini? Ada kalau di praktik ya sebenarnya dari fakta ini, fakta ada who melakukan sesuatu, tempatnya ada. Yang belum ada adalah aspek how dan why yang belum ada. Jadi 4 elemen dasar berita sudah ada ini di satu kalimat. Ini kita memukul tukul di kafe Asmara pagi tadi. Nah ini kalau di breakdown menjadi pertanyaan yang akan jadi rumusan angle ini bisa 120 pertanyaan. Karena satu why, satu elemen seperti what itu jumlah perumusannya mencapai 6 kali 20. Jadi satu itu sampai 20 perumusan. Nah ini yang bikin pegel ini wartawan untuk memilih karena begitu banyaknya. Tapi seturut jam terbang pasti nanti tentunya sudah insting aja ini. Tapi baru ketika yang baru mulai memang perlu dipandu seperti ini. Lebih penting mana? Pertanyaan ada apa di kafe Asmara tadi pagi dengan Nikita memukul siapa? Atau siapa yang dipukul Nikita? Mengapa Nikita memukul tukul? Ini jadi banyak sekali. Nah nanti di sana dipilih mana yang
dianggap paling tepat dijadikan angle berita. Dari situlah nanti ada yang disebut lead tadi yang jadi di pusat di bagian atas dari piramida terbalik, itu yang akan dijadikan lead. Karena dari pertanyaan awal ini yang akan dirumuskan jadi angle itu yang akan jadi lead dari berita yang dimunculkan. Jadi kalau ternyata Tukul ini bukan siapa-siapa, mungkin yang ditonjolkan adalah Nikitanya. Kalau Nikita itu ternyata seorang tokoh. Kalau yang menarik dari fakta ini adalah peristiwanya pagi-pagi, kok pagi-pagi sudah di kafe dan apa ada pemukulan, ini ada apa ini? Lalu siapa antara Nikita dan Tukul? Kalau ternyata ini adalah tokoh-tokoh yang ternyata mereka sudah bersuami dan beristri yang berbeda dari mereka bukan suami istri, mungkin menarik juga diangkat. Ini yang nanti jadi santapan infotainment ini, kisah-kisah yang seperti ini. Ya, tetapi ketika berita, jadi intinya adalah dari fakta, misal, ini saya contoh ya, ini angle. Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES mengajak komunitas cosplay peduli terhadap persoalan ekologi. Ini fakta. Mungkin bentuk faktanya, fakta peristiwanya adalah ketemu para komunitas dengan beberapa komunitas cosplay entah di mana, baik secara virtual maupun langsung dengan tetap protokol kesehatan. Misalnya ini dilihat mana yang kira-kira penting untuk diketahui pembaca. Apakah ajakannya, atau prodiknya, atau persoalannya. Gambaran umumnya begini, gambaran umum. Misal, ini kita bayangkan tidak pandemi ya, jadi prodi ini datang ke atau mengadakan acara, ketemu komunitas cosplay di satu tempat, dan di sana itu peristiwa utamanya. Tapi di peristiwa utama ini ada fakta-fakta yang banyak. Jadi dari satu peristiwa ini faktanya bisa banyak sekali. Ada fakta misalnya di sana komunitasnya sangat antusias merespon sosialisasi dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Atau ternyata komunitasnya yang datang tidak seperti yang diharapkan, maksudnya lebih banyak dari yang diharapkan. Artinya keberagaman cosplaynya yang ditampilkan juga beragam, itu juga menarik menjadi angle. Nah, yang sering terjadi adalah, nah ini saya bicara praktis, yang sering terjadi. Rilis yang ditulis dari kalangan kampus lebih banyak menceritakan sesuatu wacana. Misalnya penelitian apa penting untuk apa itu ditonjolkan. Pertanyaan saya adalah, bila itu untuk jurnal, oke, karena yang menikmati adalah orang-orang berkebutuhan khusus. Maaf, saya memakai istilah berkebutuhan khusus. Sementara ketika di media massa, pembacanya bukan hanya orang yang tahu tentang wacana itu, bahkan lebih banyak yang tidak tahu tentang wacana inseminasi apalah, program-program dari jurusan, misalnya ajakan ternyata ada dari kurikulum seperti ini. Ini seringnya menonjolkannya adalah aspek wacana dari kegiatan itu. Ini wacana yang beda dengan wacana untuk acara. Jadi wacana semacam konsep ya, konsep dari acara itu yang ditonjolkan. Padahal pembaca umum itu tidak peduli dengan itu. Kalau saya misalnya begini, di peristiwa sosialisasi tadi itu, antusiasme komunitas cosplay ini luar biasa. Tonjolkan itu. Nah, di tengah-tengah ketika statement itu dimunculkan oleh narasumber, entah itu kaprodiknya atau bahkan ketua komunitas cosplay atau salah satu ketua komunitas cosplay tertentu ya, itu menyatakan statement tentang persoalan ekologi yang penting ini. Jadi kita ambil dari sudut pandang pembaca umum, kira-kira akan lebih tertarik yang mana. Jadi hal yang praktis ini paling tidak hingga kemarin ya, karena hari ini saya di sini, hingga kemarin itu saya sering mendapat rilis yang menonjolkannya itu. Bukan menonjolkan yang lain karena takut tidak dilirik, padahal ketika judulnya misalnya, judul misalnya untuk contoh
fakta yang Prodi Pendidikan Bahasa Jepang mengajak komunitas ini. Komunitas cosplay sambut ajakan Prodi Bahasa Jepang UNES. Apa ini? Pembaca ada godaan tersendiri atau cari yang lain, angle yang, tapi penonjolan atau angle-nya kalau menurut saya karena lebih menarik di fakta itu adalah komunitas cosplay, maka ambil yang itu. Variasinya tadi 120, jadi silakan memilih dari 120, ya rodo ikhtiar sedikit jadinya. Nah ini yang contoh yang bahasa Jepang ini, prodi bahasa Jepang mungkin akan lebih aspek faktanya sudah sangat menarik, tapi akan lebih menarik lagi bila misalnya sudut pandang dari reaksi penyandang tunanetra. Ini misalnya contohnya buka kursus menghafal Al-Quran untuk penyandang tunanetra. Oh ya, untuk semuanya penulisan Al-Quran ini dengan yang seperti ada di layar ini baru sekira belum ada setahun ini direkomendasikan pusat bahasa setelah ada masukan dari komunitas tertentu. Tadinya penulisannya hanyalah tidak ada strip, kinya kecil dan tidak ada apostrof di atas. Saya sudah diberi tanda oleh Pak Saifuddin ini. Nah ini narasumber yang pentingnya bagaimana. Satu kasus yang kemarin marak adalah framing nanti boleh karena tidak terlalu framing ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk kalangan kampus karena ini lebih pada politisasi berita ya. Jadi biar praktis saja dulu. Ini narasumber ini betapa pentingnya siapa yang harus disebut sebagai statement. Tadi saya katakan misalnya berita dari FDS misalnya ada acara, statement dekan ternyata lebih penting. Tapi kan dekan di situ bukan pembicara utama, disebut belakangan sebagai tel. Ini yang kadang kurang ngeh dalam pemberitaan itu. Nggak apa-apa. Kalau masalah unggah-ungguh di fakta itu bahwa yang buka rektor, tapi ya rektornya disebut dulu, atau pembicara utamanya profesor doktor dari luar negeri misalnya. Kalau memang statementnya dianggap lebih penting, itu statement dekan yang hanya membuka acara itu, kenapa tidak? Tanpa mengurangi penghormatan terhadap narasumber utama, tinggal bagaimana cara mengemasnya. Ini adalah soal bagaimana yang paling penting, paling berpengaruh dari fakta yang ada. Nah kadang Anda bahkan di berita itu pun mengikuti unggah-ungguh register dalam kehidupan nyata. Nah ini contoh, kalau ini contoh fatal ini kemarin, fakta yang dan sudah jadi berita lalu viral, yaitu perempuan bisa hamil di kolam renang umum. Kalau saya yakin saya bukan hasil kehamilan di kolam renang umum karena di desa dulu itu nggak ada kolam renang, adanya sungai itu. Nah ini kan bisa ditarik ini, bisa perempuan bisa hamil ketika ciblon di sungai. Itu kalau dulu saya mengenalnya di sungai. Kalau ini fakta, ini adalah fakta yang disampaikan itu, jangan-jangan saya juga lahir dari proses ciblon di sungai ya. Tapi bukan itu yang saya tegaskan, bahwa ini adalah soal pemilihan narasumber yang tidak tepat dari wartawan, dan itu kok tetap ditulis, itu fatalnya tetap dituliskan. Ketika berita ini dimunculkan, saya tidak marah kepada Ibu Komisioner yang sudah diberhentikan ya dari KPAI, tetapi pada si wartawan, karena saya paham ini wartawan tidak mengetahui frame of reference dan file of experience. Bahwa syarat khusus untuk memilih narasumber adalah dengan melihat ini kerangka acuannya dan pengalamannya, bidangnya. Dia KPAI ngomong tentang kesehatan perempuan. Harusnya yang ngomong adalah ginekolog, oke. Atau beliau itu ngomong tentang perlindungan anak lah atau apa, malah ngomongnya tentang perempuan yang hamil di kolam renang ditulis. Jadi saya lebih, karena dari pandang jurnalistik,
kemarahan profesional saya adalah pada wartawannya. Ini wartawannya belum tahu ini konsep dasar ketika memilih narasumber. Boleh itu ngobrol, tapi jangan ditulis. Jadi kisah tentang perempuan di sana di mana antara wartawan dan seorang narasumber ini boleh sebagai obrolan, atau kalau cerdas dari obrolan itu menjadi bahan berita, dia cari ke narasumber yang tepat dengan mempertimbangkan kerangka acuan dan bidang pengalamannya. Maksudnya kerangka acuan, misalnya Bu Urip ini kerangka acuannya adalah sekarang adalah dekan EBS, itu kerangka acuan. Seorang dekan EBS, dia pengalaman di bidang apa? Kalau Bu Urip nanti bicara tentang linguistik, berarti frame acuannya adalah dosen linguistik, bukan dekan. Ini yang kadang keliru. Jadi lebih pada melihatnya ini tidak bisa dipisahkan antara file of experience dan frame of reference. Jadi misalnya topik yang diucapkan oleh si narasumber itu bidang linguistik. Nah kebetulan Bu Urip yang ngajar linguistik, dia jadi dekan. Tapi di situ frame-nya adalah dosen linguistik atau pakar linguistik, bukan dekan. Dekan status yang lain kalau ditarik semuanya ya Bu Urip seorang ibu mungkin jadi nenek sudah ya Bu, sudah nenek ya Bu. Dan ketua RT atau apa di mana pengurus ketua dan banyak sekali frame reference-nya. Nah, frame reference selalu harus dilihat dari file of experience-nya. Itu sebagai pendukung. Jadi ketika nanti ibu bapak menulis rilis, yang dikutip itu mempertimbangkan hal ini agar tepat. Tinggal terakhir saya meminta waktu sedikit Pak Saifuddin untuk soal framing ini. Framing ini bukan hal yang keliru, tetapi untuk berita-berita yang tidak terlalu tidak terlalu bersifat politis atau pencitraan yang diharapkan masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, itu tidak perlu pakai framing karena framing sering bersifat negatif, yaitu bagaimana kalau dalam gambar tadi yang sempat saya tampilkan itu yang pelaku menjadi korban, makanya muncul istilah playing victim ini. Jadi bisa terbalik, misalnya A, Nikita tadi memukul Tukul. Tetapi ketika di framing, bisa ternyata Nikita korban kekerasan Tukul. Itu dahsyatnya framing. Dan itu adalah, apa maksud saya, selama beberapa tahun ini kita akrab dengan itu, baik lewat televisi, lewat media daring, lewat radio, juga media cetak. Yang ada hanya framing, terutama paling fenomenal itu ya menjelang Pilpres 2014 masih berlanjut sampai Pilpres 2019. Sekarang berita tentang corona pun banyak framingnya. Ini hanya agak literasi aja ya, tentang literasi atau framing itu bahwa apa yang kita baca di media massa itu bisa tidak seperti yang itu. Makanya di banyak forum saya selalu mengatakan jangan pernah percaya kepada orang-orang seperti saya, jurnalis. Jangan pernah mudah percaya. Saya dimarahi teman-teman waktu itu ngomong, masa kamu jurnalis kok malah beritamu tidak benar. Saya mengatakannya bukan jangan percaya, tapi jangan mudah percaya. Artinya ada literasi dulu. Karena tadi berita itu kadang ada framing. Kalau soal angle masih alamiah dan itu wajib, tapi framing ini tidak, sebenarnya sering diarahkan pada proses penggiringan opini terhadap inti berita memang menciptakan opini publik. Tetapi penggiringan opini itu sudah hal lain, tapi di bidang jurnalistik ini bukan hal yang dalam tanda petik diharamkan karena dipakai strateginya. Ini bergantung atas media masing-masing dan jurnalis masing-masing. Kalau saya lebih memilih tidak melakukan framing soal pilihan. Karena tadi pelaku bisa menjadi korban dan korban bisa menjadi pelaku. Begitu dulu paparan saya, sudah mulai di 6 menit ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa
melanjutkan pada sesi tanya jawab nanti atau ketik saran. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.